Makin gila, Ferdy Sambo gugat Presiden Jokowi dan Kapolri. Gak ada sehari dicabut lagi, Mahfud MD beri peringatan keras. Pada gugatannya, Ferdy Sambo meminta pembatalan terhadap keputusan pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH dari Polri melalui keputusan Presiden Joko Widodo. Selain itu, Ferdy Sambo juga meminta Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo, untuk mengembalikan haknya khususnya di institusi Polri. Ferdy Sambo dipecat secara tidak hormat berdasarkan putusan sidang kode etik profesi Polri. Ia dipecat dari Korps Bayangkara. Ferdy Sambo meminta kepada PT UN Jakarta untuk memerintahkan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk memulihkan kembali semua hak-hak dari Ferdy Sambo sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia. Dan gugatan yang ketiga adalah menghukum Presiden Jokowi sebagai tergugat pertama dan juga Kapolri Listio Sigit sebagai tergugat kedua secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya perkara dalam ataupun yang terlibat dalam perkara ini, saudara. Saya sudah titip juga ke Kapolri, Kapolda yang tidak bisa menjaga sama. Diperingatkan, memang sulit, tidak bisa mengawal, tidak bisa menyelesaikan yang berkaitan dengan agenda besar negara kita. Ya maaf, ganti. Mantan Kadif Propam Polri Ferdy Sambo mencabut gugatan terhadap Presiden Jokowi dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang sebelumnya dilayangkan ke PT UN Jakarta. Keputusan pencabutan gugatan itu disampaikan oleh penasihat hukum Sambo, Arman Hanis, kepada CNN Indonesia Jumat 30 Desember. Arman menjelaskan kliennya beserta keluarga dengan rendah hati memahami reaksi publik perihal upaya hukum yang diajukan kemarin. Ia menilai pencabutan gugatan ini sebagai bentuk kecintaan Sambo pada institusi Polri. Halah, bacot. Arman Hanis juga mengklaim bahwa Ferdy Sambo telah membuktikan rekam jejak yang cakap dan berintegritas selama 28 tahun hingga sebelum menghadapi proses hukum yang saat ini sedang berlangsung. Sebelumnya, Ferdy Sambo melayangkan gugatan ke PT UN terkait pemecatan dirinya sebagai anggota Polri. Arman menjelaskan alasan Ferdy Sambo menggugat sesuai dengan ketentuan pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Aturan itu berbunyi, seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi. Menurut Arman, ada ruang yang disediakan oleh negara untuk melakukan upaya hukum dalam memastikan hak setiap warga negara untuk memperoleh keadilan tanpa memandang siapa dan dari golongan apa dia berasal. Sepertinya Sambo telah ketularan virus kadrun ya, pola yang ia terapkan sama persis dengan pola yang digunakan oleh Kadal Gurun Dungu ketika ia terkena hukuman. Dikit-dikit gugat, ujung-ujungnya salawi, semua salah Jokowi. Di sisi lain, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD juga tidak terlalu menanggapi serius gugatan yang dilayangkan mantan Kepala Divisi Propam Polri tersebut. Sambo mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara atas pemecatannya sebagai anggota Polri. Menurut Mahfud MD, apa yang dilakukan oleh Sambo hanya gimik semata karena hukumannya sudah selesai dan itu hukum administrasi, bukan hukum pidana, tindakan presiden hukum administrasi. Mahfud pun mengaku heran dengan sikap terbaru dari Sambo ini, padahal Sambo sudah mengatakan apapun keputusan banding akan ia terima. Tapi kok sekarang tidak? Sudahlah itu mau mengaburkan masalah perkaranya saja. Sebelumnya, gugatan ini didaftarkan Sambo ke PT UN Kamis 29 Desember, tapi langsung dicabut. Dalam petitum gugatan yang dilihat pada situs SIPP Jakarta 29 Desember, Sambo memohon majelis hakim membatalkan tidak sah keputusan tergugat 1 Presiden Jokowi sesuai keputusan Presiden Republik Indonesia tentang pemberhentian tidak dengan hormat perwira tinggi Polri tertanggal 26 September. Ferdy Sambo juga memohon majelis hakim menghukum tergugat 1 dan tergugat 2, yaitu Kapolri, secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Sementara itu, menurut Managing Director Political Economy and Policy Studies, PEPS Antoni Budiawan, mantan Kadif Propam Polri itu mengerti konsekuensi perbuatannya. Karenanya ia mempertanyakan mengapa yang bersangkutan tidak terima dipecat.
Ia mencuitkan di lini masa Twitter, sebagai polisi Sambo mengerti konsekuensi perbuatannya. Antoni Budiawan lantas mempertanyakan apakah Verdi Sambo ingin ada pihak lain yang harusnya juga dipecat bersamanya, seperti pihak yang paling bertanggung jawab atas Satgasus. Ia berkata, mengapa Sambo tidak terima dipecat? Apakah ada pihak lain yang seharusnya juga dipecat bersamanya, pihak yang paling bertanggung jawab atas Satgasus? Jadi, bagaimana menurut Anda? Enak nih, banyak yang ikut jadinya rame itu ya. Tapi ya itu bangunnya pagi-pagi itu. Petinggi VKS sebar hoaks banjir bandang terjang IKN Nusantara, jegal agar investor ogah investasi. Dibantai rakyat asli Kalimantan Timur, Motiar. Itu sangat gembira karena ini pertama kalinya kita dalam rombongan besar, satu pesawat dan semua itu wartawan. Saya pikir Bapak Presiden juga sangat memperhatikan daripada teman-teman wartawan sehingga semuanya keangkut. Jadi ini pengalaman pertama yang pasti akan seru. Karena menyangkut sebuah gagasan besar, menyangkut sebuah perencanaan besar, menyangkut sebuah pendanaan besar. Jadi jangan tanyanya kelihatan gampang dan enak gitu. Ini pemikiran yang tidak mudah ya. Untuk keberlanjutan IKN Nusantara, ini juga sudah sering saya sampaikan. Bapak Ibu, sekali lagi, tidak perlu ragu. Tidak perlu bimbang. Karena apa? Payung hukumnya itu sudah jelas. Pertanyaan kenapa di Kaltim? Satu, risiko bencana minimal. Baik bencana banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan, gunung berapi, dan tanah longsor. Yang kedua, lokasinya yang strategis, berada di tengah-tengah Indonesia. Kepindahan ibu kota ini sudah digagas sejak lama. Tahun 57, Bung Karno pernah memiliki keinginan untuk memindahkan dari Jakarta ke Palangkaraya. Sekali lagi, perpindahan ini adalah untuk pemerataan. Baik pemerataan infrastruktur, pemerataan ekonomi, dan juga keadilan sosial. Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid mencuitkan kabar burung soal ibu kota negara baru yang terdampak banjir. Dalam akun Twitter pribadinya, ia mengungkapkan bahwa calon ibu kota baru untuk Indonesia kebanjiran dan sekolah-sekolah diliburkan. Ia juga menyentil Samarinda, ibu kota Kalimantan Timur yang juga sering dilanda banjir. Melihat hal itu, Hidayat Nur Wahid atau yang sering disapa HNW ini pun mempertanyakan apakah masih akan tetap ada investor asing yang tetap berinvestasi di kawasan banjir. Sementara di antara alasan pindah dari Jakarta adalah karena banjir. Sontak saja, hal itu langsung ramai ditanggapi netizen. Ada salah seorang warganet juga yang mengaku orang asli Kalimantan Timur. Warganet itu menyebut bahwa di lokasi calon ibu kota gak mungkin banjir karena tempatnya ada di atas bukit. Ia mengaku tahu persis daerah calon ibu kota baru tersebut seperti apa. Kalau Samarinda, menurut netizen, memang sering banjir karena gubernur dan wakilnya gak mampu mengatasi banjir. Which is karena kebetulan wagubnya dari PKS. Hahaha. Pernyataan warganet tersebut secara tidak langsung membungkam mulut PKS ya, karena memang asal klaim perilaku partai oposisi memang seperti itu. Kerjaannya nyinyir tiada henti yang gak berdasar sama sekali. Padahal nih Presiden Jokowi sebelumnya menyatakan bahwa wilayah ibu kota baru yang akan dibangun di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Pasar Utara terjamin tidak akan banjir. Daerah itu juga diklaim terhindar dari kemacetan. Pernyataan ini dikeluarkan Jokowi saat memberikan sambutan di acara pencanangan pelaksanaan sensus penduduk 2020 di Istana Negara Jakarta Jumat 24 Januari 2020 silam. Bahkan Jokowi menyebut tidak ada ibu kota di seluruh dunia yang seperti ibu kota di Penajam Pasar Utara. Pasalnya kata Jokowi, semua energi yang ada di ibu kota baru terbarukan dari mulai electric vehicle, autonomous vehicle,
kendaraan pribadi juga otonomus. Namun yang terpenting kata Jokowi, pembangunan ibu kota baru adalah membangun sebuah peradaban baru. Nantinya di sana juga banyak transportasi massal. Senada dengan Jokowi, sebelumnya anggota DPR dari Kalimantan Timur juga menyatakan kalau tidak ada banjir di Kaltim. Irwan, selaku anggota DPR RI Dapil Kaltim itu mengatakan banjir yang terjadi di Desa Bumi Harapan Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur jangan dibayangkan sama seperti yang terjadi di Jakarta selama ini. Menurutnya, banjir ini terjadi akibat air yang tertampung karena aliran runoff dari hujan deras yang belum sempat mengalir menuju ke sungai atau meresap ke dalam tanah. Faktanya beberapa jam kemudian banjir tersebut kembali surut, kata Irwan. Lebih lanjut, pria kelahiran Kutai Timur ini menjelaskan kondisi desa-desa di Kaltim seperti itu belum ada pengelolaan drainase yang baik dan tuntas. Jadi justru dengan adanya ibu kota negara atau IKN nanti, maka tentu pemukiman tersebut bisa ditangani dengan baik dari sisi drainase dan normalisasi sungai-sungai kecil menuju sungai besar ke laut. Desa Bumi Harapan sendiri, walau berada di Kecamatan Sepaku tetapi cukup jauh dari lokasi inti calon ibu kota negara yang baru. Dari pernyataan Irwan kelihatan kalau HNW, si petinggi PKS ini tidak mengetahui seluk-beluk ibu kota baru. Dia asal comot saja berita banjir dan memblow up seolah-olah sama dengan yang ada di Jakarta dan terjadi di pusat ibu kota negara baru. Cocok ya kalau HNW ini dijuluki saja sebagai Raja Hoax PKS. Cuitannya sama seperti para kadal gurun kopla yang setiap hari nyinyiri pemerintah. Bagaimana menurut Anda?